Kalau guru ini mampu membuat seorang anak sukses, ya wajar dia guru. Tapi ketika guru membuat satu kesalahan, wah kok guru seperti ini? Nah itu kadang guru, persepsinya masih pada begitu masih gitu seperti itu gitu. Padahal kan guru juga sama-sama manusia gitu. Kadang bisa berbuat kesalahan juga. Kalau dibilang sekarang kan zamannya teknologi ya. Sekarang zamannya teknologi. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi. Tapi guru sampai saat ini itu belum bisa tergantikan dan tak akan pernah tergantikan menurut saya. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut video episode kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel Alif Ikro. Juga tonton video ini sampai habis karena bakal banyak cerita-cerita menarik oleh tamu kita kali ini. Dan juga jangan lupa di like, share, ya, dinyalain loncengnya. Siapa tahu sering upload kan ya. Oke, kita langsung aja ke tamu spesial kita kali ini. Yang pasti teman-teman guru Alif Ikro khususnya nih udah pada tahu ini siapa nih. Ini jauh-jauh dari Manchester nih. Oke, siapa lagi kalau bukan Kak Ari Armadin. Oke Kak Ari, assalamualaikum Kak Ari, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Haikal. Gimana nih Kak Ari? Katanya Kak Ari emang dari Manchester, bener gak sih? Saya sebenarnya dari Jonggol. Dari Jonggol, jauh dong ya. Jauh. Ini cerita dari Manchester gimana? Ya jadi sebelum saya join Alif itu saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Manchester, Inggris. Kuliah. Itu. S1, S2 gitu? S2. Kebetulan S1 di UIN. Lalu sempat kerja dulu sampai akhirnya bisa dapat kuliah di Inggris dengan beasiswa. Oh, mantep. Beasiswa apa tuh, Kari? Beasiswa ini boleh di-spill di sini nih, boleh promosi di sini nih. Boleh lah kayaknya. Iya sih, sekalian aja kan karena di podcast ini kan kebanyakan guru-guru ngaji ya dan guru-guru Al-Qur'an seperti itu. Nah, kebetulan di Inggris ya, di Eropa sana, terutama di Inggris tuh lagi membutuhkan guru-guru ngaji gitu ya. Mantap. Guru-guru Al-Qur'an dan juga imam-imam di masjid-masjid. Iya, ya. betul. Karena pas saya di sana tuh jarang banget imam masjid itu dari orang Indonesia. Nah, mungkin aja nih dengan setelah adanya podcast ini, guru-guru Al-Qur'an tahu tentang beasiswa di Inggris. Nah, insya Allah mereka pada apply dan bisa. Amin, keterima gitu ya. Banyak gitu yang keterima gitu. Nah, jadi untuk beasiswanya ini namanya Chevening ya. Jadi beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Inggris untuk kuliah S2 di Inggris. Ya, jadi hanya untuk kuliah di Inggris ya. Dan itu hanya untuk jenjang S2 saja. Dan untuk beasiswanya sendiri ini mengcover semuanya. Ya, dari mulai tiket perjalanan ke sana, kuliah di sana, bahkan hidup di sana semuanya ditanggung, sampai pulang ke Indonesia juga ditanggung. Jadi tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, insya Allah seperti itu. Wah, keren banget sih. Tapi itu apa? Ada syarat-syarat khususnya gitu nggak sih? Syaratnya yang pertama itu ya harus sudah lulus dulu S1. Iya. Itu kayaknya udah pasti ya. Terus apply apply ke, bisa diklik di link yang ada di bawah ini ya. Bisa ke nanti dieditin ya. Nah, biasanya itu dia buka di awal Agustus ya. Jadi pasti kayak gitu. Untuk application timelinenya itu biasanya dia buka di Agustus sampai akhir Oktober seperti itu. Nah itu kita harus di applicationnya itu kita harus submit persyaratan. Salah satunya itu ada 4 esai. Ya, esai pertama tentang kepemimpinan, esai yang kedua tentang networking atau kemampuan kita untuk network gitu ya. Yang ketiga rencana kuliah di Inggris ya, universitas apa yang dituju, lalu juga jurusan yang kita pilih juga harus jelas. Bebas, universitas itu bebas. Bebas ya. Kirain ditentuin dong.
Nggak selama itu ada di Inggris gitu ya, dari mau yang top 10 atau di luar top 10 itu bisa. Asalkan kita bisa meyakinkan si penyedia beasiswa ini bahwa ya kita pergi ke sana itu dengan tujuan yang jelas. Nah, yang esai terakhir ini adalah esai tentang future plan atau rencana ke depan. Kita mau jadi apa? Baik itu short term goal atau rencana jangka pendek maupun long term goal atau rencana jangka panjangnya seperti apa. Jadi harus jelas. Nah, dan yang tidak kalah penting adalah ini yang seringkali menjadi hambatan ya mayoritas orang Indonesia ya, terutama apalagi guru-guru gitu ya, atau dalam hal ini mungkin lulusan-lulusan pesantren itu biasanya agak kesulitan atau terhambat di English proficiency atau kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi ya banyak teman saya yang dia secara IPK-nya bagus, lalu juga pengalamannya bagus gitu ya, lalu juga kontribusinya juga bagus, tapi dia terkendala bahasa Inggris. Nah, itu kenapa guru-guru nih khususnya harus kalau mau kuliah di luar negeri itu harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Dan di Alif Fikro sebenarnya untuk guru-guru nih itu ada juga ya, ada juga programnya gitu. Nanti mungkin bisa disampaikan nanti seperti itu. Masya Allah Kurang lebih banget seperti sih. itu. Keren sih, semangat ya teman-teman. Siapa tahu ada yang mau ke Inggris kan, ketemu sama siapa namanya? Nggak tahu lagi siapa. Ya siapa tahu mau main-main ke sono, ke Liverpool, ke MU, mau ngeliat-liat klub bola Inggris kan tuh terkenal semua kan tuh ya. Iya. Chelsea, wah macam-macam lah. Ya semoga teman-teman yang pengen punya cita-cita ke sono ya tersegerakan dan terrealisasikan gitu ya. Betul. Amin. Bumi Allah itu luas. Ya. Sayang kalau nggak dikunjungin. Ya gitu makanya. Nah doain Anda juga lah karya. Ya amin insyaallah. Tapi nih ya karya. Berarti berdasarkan pengalaman berdasarkan jenjang waktunya gitu ya. Kari kan berarti bisa ngelihat nih apa perbedaan, ada nggak sih tuh perbedaan yang signifikan gitu antara sistem pendidikan yang ada di Inggris sama di Indonesia tuh gimana menurut Kari? Berbicara tentang sistem pendidikan ya, ini kan kalau saya bicara tentang sistem pendidikan itu luas banget ya, dari mulai primary gitu ya sampai higher education sampai postgraduate degree itu terlalu luas. Nah, di sini saya mungkin berbicara tentang sistem pendidikan atau realita pendidikan di Inggris untuk di kampusnya aja ya. Karena kan yang saya tahu dan yang saya alami langsung itu pengalaman saya kuliah S2 di sana gitu. Mungkin saya sedikit berikan gambaran aja ya perbedaan antara di Indonesia dan di Inggris. Pertama untuk durasinya ya. Durasinya kalau di Indonesia itu rata-rata untuk S2 itu 2 tahun. Dan kalau di Inggris itu cukup 1 tahun. Ya, jadi enaknya itu, jadi untuk kuliahnya lebih singkat. Tapi bukan berarti lebih gampang gitu ya. Justru dari bebannya ya sama gitu ya. Jadi bebannya langsung di 1 tahun kan. Jadi kalau di Inggris itu antara semester itu, transisi dari semester 1 ke semester 2 itu hampir nggak ada libur gitu ya, liburnya paling seminggu 2 minggu ya. Nggak bisa tuh kayaknya buat kaum mager gitu kayak susah tuh ya. Sulit. Dan bahkan setelah semester 2 selesai itu kita langsung dihadapkan untuk mengerjakan disertasi. Kalau di Indonesia itu bahasanya tesis ya. Kalau di Inggris itu bahasanya disertasi untuk S2. Kalau tesis itu untuk S3. Nah, untuk mengerjakan disertasi ini kita hanya diberi waktu 2 bulan. Pasti fix itu. Iya fix. Kalau lewat dari situ ya harus ngulang, harus bayar lagi untuk tahun depannya. Gitu. Itu dari segi durasi. Yang selanjutnya mungkin dari segi fasilitas ya. Fasilitas mungkin kita nggak bisa pukul rata juga fasilitas universitas di Indonesia, cuman untuk universitas di Inggris itu fasilitasnya cukup lengkap, terutama dari segi library-nya ya. Dan di kelasnya juga untuk rekan saya di kelas, my classmates gitu, itu dari berbagai negara, ya. Jadi mulai dari Asia, Eropa, Australia, Afrika, Amerika itu ada semua. Jadi kebayangkan kita bisa satu kelas yang punya background yang berbeda, ya, yang punya perspektif yang berbeda, itu tentu menjadi nilai lebih ya saat kita berdiskusi, belajar bareng seperti itu. Tapi itu emang di sana tuh anak kecilnya pada pakai bahasa Inggris ya, bener ya? Iya sih. Iya.
Tapi itu di kelasnya Kari. Di kelasnya tuh apa? Apa ya? Aktif gitu apa pasif gitu? Untuk di kelasnya Maksudnya lebih aktif dibandingkan yang kayak umumnya di Indonesia atau ya pasif aja gitu itu keadaan kembali kelasnya? lagi ke siswanya masing-masing ya atau ke mahasiswanya masing-masing ya. Cuman ya kalau tutor bahasanya atau dosen di Inggris itu ya memberikan keluasan kita untuk critical thinking, untuk aktif di kelas, untuk aktif berdiskusi. Jadi belajarnya itu jarang banget tuh. Kayak formal lecture itu jarang. Kayak dosennya ceramah itu jarang. Rata-rata kita diberikan tugas, diberikan prompts, lalu kita diskusi bareng-bareng, problem solving seperti itu. Jadi dan dari segi si dosennya ini nih sangat support banget gitu ya. Bahkan kita jarang tuh kayak ngejar-ngejar dosen tuh jarang gitu. Jadi dia punya fix schedule tersendiri gitu ya. Waktunya saya ada di kantor jam segini sampai jam segini. Ya meskipun gak ada mahasiswa ya dia akan ada di sana. Tetap ada di sana. Ada di sana gitu. Profesional banget ya. Profesional. Ya insya Allah sih di Indonesia juga Insya Allah sama. udah mulai profesional ya dosen-dosen. Amin ya Allah. Itu sih kayak parah banget. Sekilas perbedaan yang lumayan obvious sih sebenarnya. Cuman mungkin di antara para guru ada yang belum tahu. Wah menarik banget sih nih Kak Ari. Nah by the way nih teman-teman yang nggak tahu nih Kak Ari siapa. Kak Ari itu adalah salah satu selain sebagai guru di Alif Ikro juga sebagai head of Alif Ikro Training Center. Nah ini tuh yang kalau teman-teman mau daftar mau join sebagai guru Alif Ikro, nah ini nanti yang bakal nge-interviewnya nih Kak Ari nih. Nah Kak Ari BTW nih sebagai kepala training center di Alif Ikro nih, ada apa sih elemen penting pendidikan tuh menurut Kak Ari tuh? Elemen penting dari pendidikan mungkin kayak elemen pendidikan kan banyak, cuman mungkin kayak elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Tentu pertama ada guru yang berkualitas, ya. Kedua ada kurikulum ya yang jelas. Lalu juga media pembelajarannya yang bagus, yang mendukung. Lalu juga lingkungan belajar yang mendukung si siswa itu juga. Dan yang tak kalah penting adalah keterlibatan orang tua. Ya jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah itu yang tadi saya sebutkan semua itu faktor eksternalnya ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah ya faktor dari si muridnya itu sendiri ya, faktor internalnya sendiri. Nah si muridnya ini apakah dia memang ingin ingin belajar atau tidak ya? Apakah dia ini serius atau tidak? Nah itu juga menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah pendidikan. Nah tapi kalau bagi saya dari semua elemen yang tadi disebutkan ya, yang paling mempengaruhi itu adalah guru ya, guru yang berkualitas. Karena guru yang berkualitas itu ya bisa, guru di sini bukan hanya yang menyampaikan ilmu ya, bukan hanya penyampai ilmu, tapi ya sebagai sosok yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan dorongan positif, yang bisa melihat minat dan bakatnya si siswa itu dan yang bisa membuka cakrawala si murid itu. Nah, jadi itulah kenapa guru yang berkualitas itu adalah sebuah elemen yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Berarti emang penting banget ya. Apa kehadiran sosok guru yang berkualitas tuh sebenarnya penting banget gitu buat murid-murid kita gitu ya. Penting banget ya, penting banget. Kalau dibilang sekarang kan zamannya teknologi ya. Sekarang zamannya teknologi. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh teknologi. Ya boleh saya sebutkan contoh misalkan kayak penjaga SPBU udah mulai tergantikan, sekarang sudah bisa self service. Lalu kasir juga sudah mulai self service, bisa scan sendiri. Iya, penjaga tol juga udah jarang gitu ya, udah sekarang GTO dan lain-lain. Terus juga di luar negeri sekarang udah taksi itu udah hampir nggak ada, udah mulai nggak ada nih, udah mulai. Supirnya apa taksinya?
supirnya ya. Supir taksi ini udah mulai tergantikan dengan AI. Ya. Jadi kalau dulu tuh kayak pelan-pelan Pak supir gitu. Kalau sekarang pelan-pelan Siri gitu kan. Pelan-pelan Google gitu. Nah, itu udah mulai tergantikan. Tapi guru sampai saat ini itu belum ada sih belum bisa tergantikan dan tak akan pernah tergantikan menurut saya. Ya. Kenapa? Contoh pandemi kemarin ya, pandemi kemarin itu adalah sebuah momen di mana sekolah dan lembaga pendidikan itu banyak yang tutup ya. Dipaksa untuk tutup. Ya. Sehingga murid-murid ini belajarnya secara online dari rumah gitu ya, dan peran guru ini sedikit berkurang gitu ya. Kan sebenarnya secara cost kan lebih murah ya, lebih murah, nggak perlu macet-macetan. Terus juga si anak juga bisa join dari rumah hanya modal internet seperti itu. Sebenarnya kan dari segi kemudahan lebih mudah gitu kan. Tapi setelah pandemi selesai ya, apa yang terjadi? Apakah murid atau orang tua kembali menempatkan anaknya di sekolah atau tetap stay di rumah? Menempatkan kembali di sekolah. Ya, ini menunjukkan bahwa ya ternyata guru ini nggak bisa tergantikan. Bahkan banyak saya mendengar cerita-cerita orang tua gitu ya, di sekolah maupun di pesantren, saat momen pandemi itu adalah momen yang paling membuat stres para orang tua. Kenapa? Ternyata mendidik anak itu tidak mudah gitu. Ya. Padahal 1-2 anak loh. Bayangkan 1-2 anak ini yang sulit dihandle oleh orang tuanya ini dihandle oleh guru gitu. Dari satu guru bisa menghandle 40 siswa, 30 siswa. Jadi luar biasa sebenarnya ya. Kemarin tuh kayak teguran juga ya sebenarnya pandemi kemarin tuh ya, buat orang-orang tua yang diaduin sedikit sama anaknya terlalu berlebihan untuk nyikapin ke gurunya itu gitu kan. Bahkan sampai ada yang pernah berita-berita viral tuh kayak si guru nih cukur rambut anaknya karena rambut anaknya tuh gondrong banget gitu. Akhirnya si orang tuanya malah ngebotakin rambut si gurunya kan, sampai astagfirullah, sampai parah banget gitu ya. Nah, akhirnya pas kemarin pandemi itu anak-anak yang belajar di rumah tuh kewalahan sendiri tuh orang tua tuh. Itulah guru ya. Pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Jadi memang dari sananya nih sudah udah mulia banget sih. Iya, udah dari sananya udah di seperti itu kan gitu ya. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi kalau guru ini mampu membuat seorang anak sukses, ya wajar dia guru. Tapi ketika guru membuat satu kesalahan, wah, kok guru seperti ini? Nah, itu kadang guru persepsinya masih pada begitu gitu seperti itu gitu. Padahal kan guru juga sama-sama manusia gitu. Kadang bisa berbuat kesalahan juga. Dan ya kalau bisa dibilang nggak beda seperti T-Rex gitu ya. Lagu T-Rex. Kak Haikal tahu nggak lagu T-Rex gitu? Gimana coba? Itu namanya gitu kan. Badannya besar. Kan? Yang itu. Tangannya kecil. Nah, ini kalau bisa diganti buat guru nih liriknya gitu kan. Gimana tuh? Bebannya besar gitu. Gajinya kecil. Iya sih. Itu bukan saya yang ngomong ya. Tapi emang bener itu. Maksudnya kan kita dari kemarin ngeliat ya video-video yang viral gitu ya. Gaji guru honorer nih. Pas dibuka selama 6 bulan cuman 200.000. Iya kayak gitu, 300.000 dan itu sedih banget itu. 3 bulan sekali. Iya itu. Bulan sekali. Wah. Nah ini sih yang perlu mendapatkan perhatian lebih gitu. Kalau kita bisa menghargai profesi lain, kenapa kita nggak bisa menghargai profesi yang menghasilkan profesi-profesi lain loh. Ya, dengan guru ini ya guru bisa menghasilkan profesi presiden, profesi insinyur dan lain sebagainya. Iya sih. Jadi menurut saya sangat layak guru untuk mendapatkan perhatian lebih. Iya sih, benar banget sih. Tapi ini ngomong-ngomong soal guru nih Kak Ari, kita balik lagi sedikit ke ini ya, ke lembaga kita nih Ali Fikron ya. Kak Ari sebagai orang yang turun langsung untuk menyeleksi guru-guru di Ali Fikro ini nih. Apa sih syarat-syarat jadi guru Ali Fikro tuh yang selama ini Kak Ari
patenin gitu nih, kayaknya kalau kayak gini nih udah nggak bisa nih, kalau kayak gini udah masih bisa nih diinin. Terus apa tuh kesalahan-kesalahan besar dari calon-calon guru Alif Iqra nih apa nih? Oke. Yang pertama dan yang paling penting yang harus dimiliki guru-guru yang mau join ke Alif Iqra itu passion. Ya, passion untuk mengajar, passion di bidang pendidikan. Passion itu diartikan sebagai kemauan ya. Jadi harus mau dulu ya. Harus mau dulu karena kalau percuma punya banyak kualifikasi tapi nggak punya kemauan ya kan susah gitu. Yes. Tapi kalau udah mau, apapun kekurangannya biasanya bisa dia tutupi sendiri. Ya jadi passion, kemauan yang tinggi untuk mengajar. Kenapa kemauan yang tinggi bukan kemauan aja? Karena untuk mengajar khususnya di Alif Iqra itu nggak mudah gitu ya. Kalau misalkan dia cuman mau aja, lalu saat ngajar itu dia menemukan hal-hal yang sulit gitu ya, menemukan banyak kendala. Nah biasanya dia jadi nggak mau kan. Nah tapi kalau kemauannya ini kuat, ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan saat mengajar, justru bukan membuatnya jadi down, justru membuat dia makin semangat. Oh saya tertantang, saya nggak bisa handle murid ini, berarti saya harus cari cara untuk bisa mengajarnya. Gitu. Nah itu pertama passion. Yang kedua tentu karena kita ini lembaga Al-Quran ya, tentu yang tidak kalah penting adalah kemampuan guru di bidang Al-Quran. Ya jadi bacaan Qurannya harus bagus ya. Kita kan mau ngajarin Quran masa iya Quran kita nggak bagus gitu. Nanti itu malah penting banget sih itu. Nanti malah mengajarkan nggak sesuai gitu dengan kaidah yang seharusnya. Itu jadi Quran. Selanjutnya adalah pengetahuan agama. Ya, pengetahuan agama karena di Alif Iqra yang kita ajarkan itu bukan hanya Al-Qur'an tapi juga materi-materi lain, materi-materi penunjang ya, materi-materi seperti fikih, akidah, lalu juga akhlak. Nah, ini yang pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru. Minimal pengetahuan basicnya lah ya. Ya, minimal pengetahuan basicnya karena nanti juga guru akan mendapatkan pelatihan di Alif Training Center. Ya jadi nanti kalau dia passionnya udah kelihatan di bidang pendidikan, terus juga dia bacaan Qurannya bagus dan dia juga ada kemauan untuk belajar gitu ya, untuk meningkatkan kompetensinya. Nah biasanya dia diterima dan di training itulah dia akan mendapatkan pelatihan-pelatihan atau materi-materi yang bisa menyiapkan dia untuk siap terjun ke lapangan seperti itu. Dan yang nilai plus adalah kemampuan bahasa Inggris. Oh justru menjadi nilai plus banget gitu ya, diutamakan gitu. Betul, diutamakan. Kenapa? Karena mayoritas murid di Alif Iqra itu rata-rata mereka berbicara dengan bahasa Inggris, ya entah itu sebagai bahasa bahasa kedua ya, maupun bahasa ibunya gitu kan. Nah jadi khawatir kalau gurunya ini nggak bisa bahasa Inggris sama sekali nanti roaming gitu saat ngajar gitu karena bahasa Inggris. Karena si anaknya ini udah terbiasa berbicara bahasa Inggris di rumah maupun di sekolahnya seperti itu. Terus tadi apa tuh? Ada nggak yang selama ini Kak Ari temuin nih? Rata-rata nih mayoritas nih salahnya tuh di sini gitu. Kurangnya tuh di sini gitu. Oke, tentu sebelum ke tahap interview ya, kita kan seleksi guru itu dari CV-nya. Oh, dari CV. Ya, dari CV-nya. Karena jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang sudah apply tapi tidak mendapatkan jawaban ya. Itu karena memang sangat banyak sekali yang melamar ke Alif Iqra ya. Kalau saya sebutkan itu dalam satu bulan lebih dari 500 orang yang mendaftar menjadi guru Alif Iqra di seluruh regional. Gitu ya. Nah, dan yang kami pilih ya yang CV-nya yang paling menarik. CV yang menarik itu seperti apa? Yang pertama tentu minimal ya untuk kualifikasinya itu dia kalau bukan lulusan S1 minimal dia kuliah. Gitu ya. Jadi minimal sedang menempuh kuliah. Ya, lebih baik lagi kalau misalkan dia sudah lulus S1 atau bahkan jurusan pendidikan. Nah, itu lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalaupun dia bukan jurusan pendidikan bisa asalkan dia punya pengalaman mengajar. Ya jadi
minimal harus punya pengalaman mengajar 1 tahun. Ya, lebih utama pengajarannya itu di bidang Al-Quran seperti itu. Nah, banyak guru itu yang dia ketika apply itu ya tidak mencantumkan pengalamannya, tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi keunggulannya, sehingga ya mohon maaf saat kita lihat guru ini tidak nggak bisa dibedain juga sama yang lain ya. Betul, tidak meyakinkan kami. Iya. Nah, terus ya selanjutnya saat tahap interview ya dia harus siap dengan harus siap saat di interview gitu ya, baik dari segi komunikasi, personality, bacaan Al-Qur'annya, terus juga kemampuan bahasanya, bahasa Inggris maupun bahasa Arab, hingga kemampuan mengajarnya melalui micro teaching gitu. Jadi dites juga tuh ya cara ngajarnya kayak gimana tuh. Betul dites semuanya. Jadi banyak cukup lumayan banyak tahapannya, tapi ya itulah karena kita juga kan ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid Alif Iqra. Makanya kita ya akan mencari ya guru-guru yang terbaik juga gitu. Berarti udah jelas banget nih buat teman-teman calon guru Alif Iqra nih yang kira-kira tertarik nih mau jadi kayaknya enak nih ngajar di Alif Iqra nih. Nah itu tuh tadi udah jelas banget tuh, karena yang sebelumnya belum ada nih penjelasan kayak gini nih. Nih kita ngambil orangnya langsung nih yang suka interview nih. Nah jadi kalau bisa ya disiapin semaksimal mungkin persiapannya gitu ya. Nah denger nih Kak Ari, Alif Training Center tuh sekarang udah terdaftar resmi gitu ya di Kemendikbudristek nih. Nah itu tuh pasti prosesnya panjang tuh Kak Ari tuh. Gimana tuh, bisa ceritain dong? Nah jadi kan Alif Iqra ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2019 ya untuk private-nya ya. Nah cuman ya selama ini guru Alif Iqra ini tidak mendapatkan pengakuan secara nasional gitu ya. Mereka hanya mendapatkan pelatihan dari Alif Training Center ya, that's it gitu. Nah dan menurut saya guru privat ini sebenarnya sudah menjamur di mana-mana. Ya, guru privat ini sudah menjadi sebuah profesi sehingga membutuhkan sertifikasi tersendiri. Seperti itu. Nah, itulah kenapa Alif Training Center itu didaftarkan menjadi lembaga kursus dan pelatihan. Sehingga guru-guru yang sudah mengikuti training di Alif Training Center ya di Alif Iqra itu bisa diakui sebagai guru privat Al-Quran profesional. Nah, ada sertifikatnya gitu ya? Ada sertifikatnya dan itu terdaftar gitu ya. Nah cuman ini tidak hanya berhenti di sini ya. Ini tidak hanya berhenti di sini. Ke depan Alif Training Center juga akan mendaftarkan training atau pelatihan kita ke BAN PT. Jadi agar mendapatkan akreditasi. Nah selama ini kan kita mendapatkan izin operasional dan juga NPSN itu melalui visitasi, melalui penilaian, melalui audit, apakah layak atau tidak. Nah, alhamdulillah kita dinyatakan layak sebagai lembaga kursus dan pelatihan. Nah, namun kelayakan itu belum cukup. Jadi kita perlu juga untuk mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal. Nah, baru setelah mendapatkan akreditasi itu nanti untuk guru privat itu ya dia bisa mendapatkan sertifikatnya itu berlaku secara nasional. Ya jadi yang mengeluarkan bukan Alif Training Center lagi tapi negara gitu. Sebagaimana ijazah SMP, SMA, ijazah kuliah seperti itu. Itu kira-kira dalam jangka waktu panjang apa? Itu akan sangat panjang karena untuk saat ini kendalanya adalah untuk saat ini guru privat itu belum dipandang sebagai sebuah profesi. Ya, sebuah profesi yang membutuhkan kompetensi. Nah, ke depan ya mohon doanya ya. Jadi kita akan coba perjuangkan agar guru privat ini dia menjadi sebuah profesi gitu ya, profesi yang diakui ya profesionalitasnya dan ada sertifikasinya dan itu dikeluarkan oleh negara. Seperti itu. Keren banget sih. Jadi bisa dipakai di mana saja gitu. Dengan sertifikat itu ya sudah teruji, berarti sudah terjamin kemampuannya dalam mengajar privat, terutama privat Al-Quran. Karena mengajar privat itu berbeda dengan mengajar kelas. Ya, mungkin ada orang yang bilang, ngajar privat doang, saya udah biasa ngajar kelas. Oh, tidak seperti itu Ferguson. Ya. Jadi ngajar kelas ya memang ada tantangan tersendiri ya, ada kesulitan tersendiri, tapi bukan berarti ngajar privat itu tidak sesulit mengajar kelas gitu ya. Ngajar privat juga ada
ada tantangannya tersendiri, ada kesulitannya tersendiri yang berbeda dengan ngajar kelas gitu ya. Nah, kalau boleh saya jelaskan sedikit, kalau ngajar kelas kan dia si murid itu nggak cuman sendiri ya. Dia ada teman-temannya di kelas. Nah, biasanya ya teman-teman di kelasnya ini bisa memberikan pengaruh kepada dia. Ya. Jadi kalau misalkan si anaknya sedih, lalu ada temennya yang nggak sedih kan jadi kebawa gitu ya. Jadi kebawa lupa masalahnya, terus dia bisa melihat orang lain, misalkan dia jadi lebih kompetitif, lebih ingin bisa. Oh, teman saya bisa, saya juga pengen bisa dong. Atau kalau misalkan ada anaknya yang mungkin dari segi behaviornya kurang gitu kan, terus karena di sekolah gitu ya ada guru dan lain sebagainya kan jadi bisa dirubah gitu ya. Nah, ini beda dengan Privat gitu ya. beda dengan privat. Masalahnya kalau privat itu si guru ini harus fokus dengan satu murid itu. Dan di dalam rumah itu banyak distraksi. Itu yang membedakan sekolah dengan di rumah. Kalau di sekolah ya dia hanya ada papan tulis, hanya ada buku dan sebagainya. Jadi minim distraksi. Bahkan handphone pun kan biasanya disimpan dulu gitu saat di kelas. Tapi kalau di rumah itu nggak seperti itu. Bahkan ngajarnya tuh di tempat anak itu bermain gitu di ya. tempat anak itu bermain. PR banget tuh. Butuh memang teknik yang khusus gitu. Dan itu rumah dia gitu. Itu Dia rumah rajanya di situ. Dia rajanya di situ dan kita harus mengajarkan dia. Nah, gimana sulitnya gitu. Nah, itulah kenapa ya yang saya dan teman-teman di Alif Iqra suarakan ya, guru privat ini sebuah profesi yang butuh kompetensi khusus gitu. Nggak bisa disamakan dengan guru kelas. Artinya dampaknya tuh gede banget ya buat si guru-guru nih, khususnya guru Alif Iqra nih. Iya, insya Allah. Dampaknya besar banget gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri banyak anak-anak nih ya, banyak anak-anak yang dia merasa kesulitan untuk belajar di sekolah. Mungkin karena pengaruh bullying ya, sehingga dia menjadi trauma untuk sekolah di sekolah formal. Nah, itu kan kalau misalkan dia nggak mau sekolah, terus nggak dikasih alternatif, kasihan juga dia nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, makanya ada pendidikan alternatif berupa homeschooling atau PKBM dan lain sebagainya.